Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Asra Marifat dengan NIM 216500083 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah ada konsep dasar keamanan jaringan komputer, yaitu keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer ini adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan berupa tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat, dan rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman dari keamanan jaringan komputer berupa fisik, yaitu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam, dan bentuk ancaman bentuk logik, yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer antara lain ada sniffer, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung, spoofing, yaitu penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP, remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Terdapat lagi ada hole, atau kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Dan pH reaktif atau perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon lemah, dan hacker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dengan men-share hasil uji coba yang dilakukan, dan hacker tidak merusak sistem. Cracker, orang yang diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat dan muncul karena sifat manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Cracker ciri-cirinya sebagai bisa membuat program C, C++, atau Perl dengan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker tersebut banyak dilakukan dengan faktor serangan karena speed atau kecewa atau balas dendam, sport, petualangan, profit atau mencari keuntungan dari imbalan orang lain, atau curiosity atau mencari perhatian politis atau alasan politis. Kelemahan manusia yaitu human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Nah, ada EA face dropping, mendapat duplikasi pesan tanpa izin, ada masquerading,
mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas orang lain tanpa izin. Ada message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Ada replaying, atau menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai yang lain. Ada kategori serangannya, yaitu pertama, interruption. Suatu sistem diserang sehingga tidak dapat tersedia atau tidak dapat dipakai oleh orang yang berwenang. Contohnya seperti perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua ada interception, atau user yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contohnya seperti penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangannya. Yang ketiga ada modification, atau user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya seperti perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan tidak semestinya, dan memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam bentuk jaringan. Yang keempat, fabrication. Ada user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya seperti pengirim pesan palsu kepada orang lain. Ada pengendalian membatasi akses ke jaringan. Yang pertama, yaitu membuat tingkatan akses. Melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya seperti pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, dan tingkat akses yang diizinkan atau read, write, dan execute. Pengendalian pertama. 2. Mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Yang kedua, metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kemudian si kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dipakai atau dimiliki pemakai, misalnya budget, kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Nah, yang pengendalian selanjutnya yaitu waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau faksimiles. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, faksimiles, dan surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya yang disediakan olehnya. Ada pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. Selanjutnya, membedakan sumber daya internal dan eksternal. Yang pertama, memanfaatkan teknologi firewall memisahkan network internal dengan network eksternal dengan ruler tertentu, RAL tertentu, atau jalur tertentu. Yang kelima, ada sistem autentikasi user, yaitu proses penentuan identifikasi dari seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan atau security data. Ada upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password, yaitu salting, atau menambah string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Ada OTP atau on-time password. User harus mengganti password secara teratur. User mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikutnya yang terdapat di dalam password. Ada tantangan tanggapan atau challenge response. User diberi kebebasan memilih suatu
algoritma, misalnya X pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 akan login berhasil. Agar login berhasil, algoritma dapat berbeda di pagi, siang, sore, dan hari yang berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi 1 daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut yang dapat dipakai misalnya siapa mertua abang ipar Agus, siapa yang diajarkan Bus Astri pada waktu SD, film animasi apa yang dilakukan oleh Anda dan pasangan hidup Anda. Pada saat login, komputer harus memilih dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user, memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contohnya seperti Security AC atau Access Control Encryption, SK Bellcore atau Bellcore, Password Authentication Protocol PAP, Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP, Remote Authentication Dial-in User Service atau Radius, ada Terminal Access Control System TACACS. Pengendalian yang kedua, ada 2 cara untuk melindungi aset organisasi dalam komputer, yaitu secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, proses penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Dan secara fisik dengan menerapkan firewall dalam bentuk VPN. Ada konsep firewall, keamanan jaringan komputer, yaitu firewall adalah sistem atau kelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara 2 jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme memblok lalu lintas, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Dan firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Konsep firewall-nya secara konseptual, terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat pada setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang dilaluinya. Istilah firewall-nya host. Ada host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Yang kedua, bastion host, sistem komputer yang harus meningkatkan tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama pada user dari internal network. Ada paket filtering, aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network, dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut dengan menggunakan kebijakan alur data yang dilakukan oleh security policy. Perimeter Network (DMS), Demilitarized Zone, suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall
yaitu fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Yang kedua, dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Yang ketiga, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Yang keempat, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall-nya terdapat paket filtering atau router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket tersebut adalah ada IP address atau IP address asal, IP address tujuan, protokol, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Klasifikasinya seperti gambar pada layar. Ada internet dengan router, security perimeter, dan PC. Gambar tersebut merupakan paket filtering router. Contohnya yaitu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan service email dan file transfer protokol FTP, tetapi memblok service berbahaya seperti rival file transfer protokol dan lain sebagainya. Keuntungannya yaitu bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih mudah dibandingkan metode firewall yang lain. Dan kekurangannya dari paket filtering atau scanning router yaitu tingkat keamanannya masih rendah. Masih memungkinkan adanya IP spoofing, tidak ada scanning pada layar-layar di atas network layer. Yang kedua ada application level gateway atau proxy service. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network atau internal. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP dan meneruskannya ke host yang dituju. Seperti pada gambar. Keuntungan dari sistem proxy ini tingkat keamanannya lebih baik daripada scanning router tadi. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layer aplikasi. Kekurangannya itu performasinya lebih rendah daripada scanning router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Yang kedua, karena aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas dan sistem ini kurang transparan. Ada circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau khusus yang dibentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TPCN dan TCP end-to-end atau langsung. Seperti pada gambar. Cara kerjanya circuit level adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu di antaranya dengan TPC pada pengguna lokal atau inner host, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP pengguna luar atau outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanan terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Ada arsitektur dasar firewall. Yang pertama, arsitektur dual host. Sistem DHG ini menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall.
sesuai dengan pada gambar. Scanned Host Firewall System atau Dual Home Bastion. Yang kedua ada Scanned Host Gateway SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah scanning router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internet dapat melakukan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Seperti pada gambar Scanned Host Firewall System. Nah, yang ketiga terdapat Scanned Subnet. Firewall dengan arsitektur ScreenNet Subnet menggunakan dua scanning router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan di bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server seperti pada gambar Scanned Subnet Firewall. Konsep VPN, Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi. Pada umumnya, di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan yang di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer lain dari suatu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanya pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media penghubungannya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Sedangkan pada VPN, media penghubungannya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN dengan tunneling, IP to X tunneling, PP to IP tunneling. Dengan cara firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau translasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Outside limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet luar jaringan kita. Yang kedua ada inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam satu komputer. Ada password dan encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenskripsi. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.